Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Darul Hikmah, pada kesempatan pagi hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama para senior kita, guru kita, Bapak Denny Ali Mujahid sebagai Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah, dan Bapak Rijal yang kebetulan juga menjabat sebagai Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah. Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak-Bapak semuanya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat sosok-sosok beliau ini yang telah menjadi pilot ataupun supir di lembaga-lembaga Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliyah. Kita akan lebih mengenal prestasi, kemudian perkembangan madrasah pada tahun ke tahun, kemudian juga kita nanti akan membahas seputar lulusan kelas 12 Madrasah Aliyah dan juga kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum Pak Ijal. Sehat Pak Ijal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Denny sehat? Alhamdulillah. Sebenarnya sehat ha? Alhamdulillah Pak. Iya teh rada kirang pap hate rada terawas. Itu biasalah dari nuju musim badai Muharaman teh sok seueur ondangan kitu. Jadi rada panas itu Pak. Baik Pak, alhamdulillah sekali lagi kami aturkan terima kasih telah menyempatkan waktunya juga. Kebetulan lokasi yang kami tempati saat ini adalah di Madrasah Aliyah. Juga Pak Ijal hatur nuhun sudah menyempatkan sumping ka dieu panginten ka MA, Pak Kepala MA hatur nuhun parantos nyayogikeun lokasi buat ngobrol-ngobrol pada pagi hari ini. Baik Pak, mungkin tadi telah dibahas beberapa tema mungkin yang akan diobrolkan pada saat ini terkait perkembangan di madrasahnya, kemudian prestasi apa yang ada di madrasahnya, kemudian juga kebetulan beberapa hari lagi kita akan menjumpai atau mengadakan pesta yang luar biasa di Yayasan Darul Hikmah khususnya, yaitu acara wisudaan ataupun menjemput menjajab lah gitunya, menjajab kelas akhir, kelas 12 dan kelas 6 MI yang dinamai dengan haflah musyahadah. Kita akan bertanya lebih lanjut nanti. Namun untuk pembuka dari pertanyaan ini kita akan mengawali ke Bapak Kepala MA dari temanya tentang kondisi dan perkembangan MA Darul Hikmah, Pak. Sebagai Kepala MA DH Darul Hikmah, mungkin bagaimana Bapak melihat perkembangan Madrasah Aliyah dari tahun ke tahun, Pak? Terima kasih ya. Gini ya, berkaitan dengan perkembangan ini, alhamdulillah gitu ya. Kami selalu berupaya memberikan sesuatu yang terbaik bagi siswa-siswi yang ada di MA Darul Hikmah gitu ya, dengan memberikan sebuah fasilitas yang memadai dan guru yang profesional gitu ya, sehingga kami terus update berkaitan dengan dunia kependidikan gitu. Jadi saya sangat bangga gitu ya dengan istilahnya kepercayaan dari masyarakat juga masih besar gitu untuk bisa menyekolahkan ke kami, sehingga kami juga akan selalu menyambut dengan baik gitu. Jadi sebuah tantangan mungkin bagi seorang pendidik tentunya Pak. Jadi tiap pergantian mungkin presiden dan seterusnya itu selalu ada perubahan kurikulum. Itu jadi mungkin jadi tantangan tersendiri bagi pendidik, di mana setiap tahunnya berganti terus ya Pak. Itu mungkin salah satu kendalanya apa tuh Pak? Efek dari pergantian kurikulum yang terus-terusan itu. Nah, kalau berkaitan dengan kendala tentu berkaitan yang harus yang kita harus update terkait dengan pengetahuan, dengan istilahnya
kondisi, menyesuaikan dengan kurikulum yang berjalan gitu lah. Jadi si guru itu pun terkhusus di Madrasah Aliyah ini sudah teruji ya Pak, berkompetensi di bidangnya insya Allah ya, Pak. Perlu diupdate lah gitu, ada ikuti pelatihan, seminar kayak gitu, supaya apa? Supaya istilahnya ilmu yang disampaikan kepada siswa juga itu sudah terupdate gitu, mengikuti zaman lah gitu. Dan hasil dari gemblengan tenaga pendidik ataupun seorang guru ini menurut Bapak sendiri dari segi prestasi nih Pak, dari segi prestasi ataupun kemajuan ataupun perkembangan anak, dari segi prestasi menurut Bapak apa yang paling dibanggakan di MA Darul Hikmah? Yang terutama sih ya berkaitan dengan melihat ini dulu ya, melihat dari kondisi siswa. Kondisi siswa yang mempunyai akhlak yang bagus gitu ya, sopan santun, itu yang menjadikan suatu kebanggaan yang luar biasa bagi kami, karena siswa yang datang ke MA Darul Hikmah itu tentu tidak sama gitu ya, tidak sama istilahnya mempunyai karakter yang berbeda-beda gitu ya. Tentu itu sebuah tantangan dan menjadikan sebuah keunggulan bagi kami yang bisa merubah sebuah karakter yang tadinya di luar seperti apa, datang ke MA Darul Hikmah luar biasa perubahannya gitu. Alhamdulillah itu berkat dari tenaga kependidikan yang betul-betul bisa diandalkan lah gitu ya. Dalam segi prestasi juga dalam akademik, insya Allah kami juga selalu selalu mempersiapkan gitu ya, ketika ada event-event yang sifatnya untuk lebih meningkatkan prestasi siswa gitu ya, itu selalu kami update gitu ya, latihan gitu, supaya apa? Supaya siswa itu betul-betul mempunyai prestasi ya. Baik, tadi disinggung terkait keunggulan Pak. Keunggulan apa terkhusus di MA Darul Hikmah yang bisa diunggulkan dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain? Nah, berkaitan dengan keunggulan ini ya, tentu kami bangga dengan berada di lingkungan madrasah ya, khususnya di Madrasah Aliyah. Kenapa bangga? Karena kami yang selaku warga dari madrasah ini mempunyai hati besar, bisa bisa di atas dengan lembaga-lembaga sekolah yang di luar itu. Dari segi keislaman, keagamaan gitu ya, itu lebih diperdalam gitu kan. Sedangkan mohon maaf ya, kalau misalkan di sekolah-sekolah umum itu kan dari segi keagamaan itu cuma rumpunnya saja, misalkan rumpun PAI gitu ya. Tapi kalau di Madrasah Aliyah luar biasa, anak-anak dibekali dengan ilmu-ilmu yang betul-betul diberikan ilmu dalam keislamannya gitu ya. Apalagi kita di sini ada di komplek madrasah yang ada di komplek pondok pesantren. Kalau diibaratkan kayak pisau bermata dua gitu ya Pak. Gitu. Jadi sainsnya pun dipelajari dan keagamaannya pun diperdalam ya Pak. Iya, mantap. Itu jadi betul-betul jadi keunggulan bagi Madrasah Aliyah tersendiri. Dan kita berlanjut ke Pak Ijal, Pak. Menurut Bapak, selama Bapak menjabat dan kemudian pada saat ini ataupun bisa disebut beberapa hari yang akan datang, kita akan melepas siswa-siswi. Menurut Pak Ijal, bagaimana perasaan Bapak ataupun apa yang dirasakan oleh Bapak ketika mendidik atau menemani proses belajar para siswa-siswi ini di Madrasah Ibtidaiyah, Pak? Perasaannya ketika menemani mereka? Perasaannya bangga ya, soalnya di madrasah yang ada di lingkungan kita sendiri ya, baru MI Darul Hikmah yang mengadakan
wisuda atau haflah. Betul. Yang lainnya kan belum. Kan Iya. kita sekarang satu yayasan dari MI MTS Alia. Betul. Kalau MI yang lain kan cuman berdiri MI Iya, terusus di Tanjung Kerta lah. terus di Tanjung Kerta. Tanjung Kerta. Masa bangga, bahkan anak-anak sama orang tua itu antusias untuk mengikuti. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, apa yang paling menonjol, Pak? Kelas 6 misalkan, kelas 6 sekarang dengan misalkan dengan kelas 6 yang kemarin, perbedaan apa yang paling menonjol? Perbedaan yang paling menonjol ya paling jumlah kelulusan yang sekarang dari tahun yang kemarin berbeda. Kalau sekarang 22, yang kemarin mah cuma 17. Terus dari segi karakter ya alhamdulillah siswa-siswi lulusan sekarang alhamdulillah punya karakter yang baik, punya adab yang baik. Da upami disebatkeun mah pangitan karakter murang kali SD mah nuju memejeuna. Mantap. Nuju Mau memejeuna. menuju masa puber lagi masa puber. Namun jadi komo di usia kelas 6 gitu nya tos. Nya. Betul. Betul. Kemudian Pak Ijal, hal yang paling membanggakan untuk anak-anak saat ini yang akan diwisuda nanti. Yang paling membanggakan ya di segi prestasi anak-anak yang sekarang itu ya, segi prestasinya yang pertama di segi olahraganya cukup bagus, cukup menonjol ya di lingkungan Tanjung Kerta, bahkan di beberapa tahun yang kemarin ya. Bahkan kemarin pernah diadakan apa Pak, lomba event apa yang di sini tuh, lomba antara MI Aksioma ya. Itu pun berani tampil mereka ya anak-anak, alhamdulillah. Dulu di waktu MTS mengadakan futsal itu juara bertahan dari tahun ke tahun, itu yang siswa yang sekarang yang keluar yang bagus-bagusnya. Oh ya, sekarang keluar itu yang mereka bertahan itu. Oh. Jadi bukan hanya Persib Pak yang bintang 5, tetapi MI pun bintang 5 ya. Iya, Masya Allah, luar biasa, Bu. Tah, itu teh Pak, tadi berbicara tentang Bapak merasa terbanggakan lah gitu ya, berada di apa disebutnya menjadi kepala di Madrasah Ibtidaiyah dan juga memiliki peserta didik ataupun anak didik siswa-siswi yang cukup bisa dibanggakan. Nah, rasa kebanggaan itu menurut Bapak itu timbul karena Bapak punya visi seperti apa di MI tersendiri? Visinya ya mencerdaskan anak-anak ya, yang pertama. Terus di segi ekstra terus mendorong supaya anak-anak bisa ikut ekstra yang bermanfaat. Ada kegiatan yang positif. Ya, kegiatan yang positif. Kemudian Pak kan banyak nih kalau misalkan di kelas, terutama kita sudah pada paham kalau anak-anak usia di bawah 10 tahun kan bandelnya luar biasa gitu Pak. Hal yang paling menarik apa menurut Pak Ijal ketika menghadapi anak yang luar biasa susah diatur? Hal yang paling menarik ini Pak. Paling menarik ya suruh buang sampah, udah disuruh sama guru masih aja bandel. Di mana aja, bahkan di kolong bangku. Itu kayaknya anak-anak yang maju. Oh iya, itu mungkin udah jadi sebuah kebiasaan gitu ya. Itu yang harus kemana lagi guru menyuruh sudah, tapi strategi yang paling tepat Pak menurut Pak Ijal, strategi yang paling tepat menurut Pak Ijal kira-kira menghadapi anak yang seperti itu kira-kira bagaimana? Strateginya ya, kalau kena hukuman kan udah gak boleh sekarang mah. Sekarang meskipun udah dipasang CCTV di depan sekolah masih ada yang membandel ya. Ini memang susah dikendalikan lah. Iya, kalau buang sampah itu yang tapi kira-kira menurut Pak Ijal kalau kita bisa membayangkan ke depan dengan strategi Pak Ijal seperti itu, apakah di masa yang akan datang akan anak didik atau peserta didik akan berubah atau bagaimana Pak? Insya Allah akan berubah Dengan strategi yang
kemarin juga sih, cuman ya anak-anak sih susahnya tuh. Kondisi Iya, kondisi. siap. Baik, tema pertama tentang kondisi dan perkembangan di madrasah. Kemudian kita berlanjut ke sesi yang kedua seputar karakter dan pendidikan, Pak. Karakter dan pendidikan. Kita ke Pak Kepala MA. Pertanyaan pertama, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial, Pak, yang begitu cepat, yang begitu menjalar ke setiap kalangan, bagaimana strategi MA Darul Hikmah membina karakter dan akhlak para siswa? Nah, ini menjadikan sebuah tantangan di zaman sekarang gitu ya. Di zaman sekarang, di era digital ini tentu berkaitan dengan karakter siswa itu betul-betul jadi tantangan, Nak. Kalau misalkan kami di sini tidak tidak update berkaitan dengan keilmuan, ya, tidak mengikuti dengan zaman, tentu kami akan kewalahan gitu ya dengan adanya di era zaman sekarang, di era digital ini. Tetapi itu bukan menjadikan sebuah hambatan, Nak. Bukan sebuah hambatan, justru itu menjadikan sebuah tantangan yang harus bisa kami selaku pendidik bisa memberikan sebuah pendidikan yang seimbang gitu ya, antara teknologi dengan keagamaannya, akhlaknya, itu kan itu menjadikan sebuah tantangan gitu ya, tantangan yang harus diterapkan kepada anak gitu. Kalau saya pernah lihat di meme-meme anak muda sekarang, kalimat seperti itu kayak kita dikasih ujian, kita mau dicoba, kita coba ujian itu. Iya. Jadi kalaupun seseorang, biasanya kalau seseorang dikasih ujian teh menghindar ataupun gimana. Nah, di MA Darul Hikmah mah dikasih tantangan, dikasih ujian semacam media sosial teh justru jadi peluang yang baik gitu buat ya. Selain selain itu menjadikan sebuah tantangan, tapi itu juga menjadikan sebuah peluang juga, peluang bagi siswa-siswa yang mempunyai kelebihan dalam sebuah teknologi ya, gitu ya, bisa memanfaatkan sebuah medsos gitu untuk berwirausaha atau misalnya berbagi pengalaman, bagi ilmu, hal-hal yang positif lah gitu. Kalau di Paijal mah mungkin jarang ya, mungkin kalau anak-anak MI yang main gadget paling main game doang. Jarang sih kalau di MI nggak boleh bawa HP. Paling ngontrolnya itu di grup PA, paling sama orang tua. Orang tua ya Pak ya. Mungkin kalau anak MI pun kalau melihat aturan pemerintah sekarang kan agak dilarang gitu ya bagi usia di bawah usia, di bawah umur untuk pegang HP, apalagi kalau misalkan membuka situs-situs yang kurang wajar lah gitu, kurang baik. Untuk anak MI mungkin jarang lah gitu ya. Kontrolnya sih nggak ada yang bawa HP, jadi itu paling kontrolnya sama orang tua. Kalau setingkat MI, beda sama Aliyah kan udah bawa HP sendiri ke sekolah. Kalau ini kan aturannya nggak boleh bawa HP. Tapi jadi gini ya, ini kalau misalnya kita ya Pak Ija gini, kalau di Darul Hikmah gitu menjadi sebuah kebanggaan juga di era zaman sekarang itu orang lain sibuk dengan istilahnya tantangan itu anak banyak main gadget gitu, tapi di Darul Hikmah gitu dengan adanya pondok pesantren gitu kita diuntungkan, jadi siswanya itu tidak membawa alat komunikasi gitu kan ke sekolah, yang pada akhirnya berkaitan dengan efek dari era digital ini agak sedikit lah gitu. Ini sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya Pak yang Bapak bahas, kesinergian antara madrasah aliyah dan pondok pesantren mungkin diantaranya adalah meminimalisir penyalahgunaan media sosial. Betul itu.
termasuk salah satu program juga mungkin DMA yang menerapkan kedisiplinan membawa handphone. Iya betul. Tentu itu akan menjadikan sebuah sinergi yang bagus gitu ya antara madrasah dengan pondok pesantren itu, dengan adanya aturan siswa tidak boleh membawa handphone gitu ya. Bukan berarti tidak boleh update informasi gitu ya, tetapi kita membatasi gitu. Ya, membatasi terkait dengan penggunaan gadgetnya gitu ya. Takutnya anak lagi belajar kalau membawa gadget kan tidak fokus gitu kan. Tapi di sela lain guru membolehkan ketika misalkan ada sebuah tugas, ada informasi yang harus terupdate, boleh gitu ya menggunakan fasilitas itu dengan fasilitas yang ada di sekolah gitu. Kembali ke Pak Ijal, Pak. Tadi sempat disinggung terkait pengawasan dari orang tua. Menurut Pak Ijal, kenapa sih anak di usia atau di bawah usia dewasa, sekitar di bawah usia remaja lah, sekitar usia 10 ke bawah kalau dikatakan, mengapa penting ketika mereka memiliki pendidikan dasar atau belajar di sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah sebagai fondasi, seberapa penting, Pak? Cukup penting untuk mengikuti pendidikan karakter ya. Karakter siswa kan di tingkat MI atau SD itu kan menjadi fondasi yang dasar. Alhamdulillah di MI pendidikan karakternya tidak sama-sama yang di dinas misalkan ya. Kalau DMI kan pendidikan karakternya numerasi ada, literasinya ada, terus akhlaknya kan agamanya banyak ya, ada akidah, ada fikih, ada kurdis, beda sama pendidikan yang umum ya. Jadi golongan-golongan madrasah mah ya tadi pisau bermata dua teh, Pak. Pembelajaran umumnya dipelajari, juga pelajaran agama juga dipelajari gitu. Tidak memperkecilkan di era digitalisasi kan kemarin TKA bisa ikut, alhamdulillah bisa mandiri, tidak ketinggalan lah sama yang umum yang berani bersaing. Ya berani bersaing. Masalah fasilitas ya alhamdulillah ya Medal Hikmah mandiri, kemarin juga TKA, AMBK kan sekarang digitalisasi harus. Sedangkan kan di pemerintah belum tersentuh kalau buat madrasah. Belum ya Pak? Iya. Di bantuannya. MI dan Hikmah berani. Iya berani. Iya. Secara mandiri. Iya mandiri. Kan kalau yang di dinas kan kemarin dapat laptop, dapat bantuan. Iya bantuan. Nah, kalau di MI kan sifatnya mandiri, mengenalkan uang bos itu sendiri. Kadang-kadang uang pribadi guru. Iya. Ya, luar biasa. Karena giroh rasa memilikinya itu betul besar gitu. Jadi pada akhirnya apapun juga dikorbankan gitu demi apa? Cintanya kepada madrasah gitu. Mungkin teman-teman semuanya, teman-teman Darul Hikmah, salah satu figur buat kita, di mana poin yang kami dapatkan banyak tentunya. Salah satunya itu adalah rasa memiliki kita kepada apapun mungkin ya Pak, bukan hanya ke satu benda ataupun satu apapun, semuanya yang kita harus merasa memiliki. Betul gitu. Baik Pak Ijal, selanjutnya mungkin berlanjut ke bekal secara personal Pak Ijal, bekal buat anak-anak atau siswa-siswi MI yang akan diwisuda nanti, kira-kira seperti apa Pak bekal untuk mereka? Bekalnya cing bager pinten lulusan ayana cing palalinter ke di jenjang selanjutnya nanu ka MTS SMP terus anu masantrena kan teu sadayana masuk MTS, termasuk sadayana masuk SMP. Gak ada yang ke kampus Pak? Belum sadar. Kan itu cing palinter cing balager nya akhlakna lah dijaga, utamanya lulusan Darul Hikmah tong isinkeun terjamin lah ya Pak kalau lulusan Darul Hikmah mah. Ada lagi Pak? Udah cukup.
Selanjutnya Pak, Pak Kepala MA mungkin visi ataupun misi, Pak. Visi ataupun misi yang sedang ataupun akan Bapak kembangkan di MA Darul Hikmah ini kira-kira seperti apa Pak? Terkait dengan visi gitu ya, tentu MA Darul Hikmah mempunyai visi yang luar biasa, mencakup segalanya gitu ya. Dari kemadrasahan ini betul-betul ada di sana gitu ya. Jadi visinya itu kepada itikaf, iya itikaf. Tapi itikaf itu sanes cicing wae gitu ya, sanes berdiam gitu ya, berdiam di tempat. Tetapi itikaf itu singkatan itikaf gitu ya. Ada iman, takwa gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu menjadikan sebuah dasar untuk lebih mempunyai motivasi ketika misalkan pendidikannya itu di MA Darul Hikmah mempunyai visi yang bagus gitu. Jadi misinya tentu pengen lebih pengen lebih meningkatkan kualitas gitu ya, kualitas dari segi akademiknya, non akademiknya gitu ya, dan mempunyai siswa-siswi yang ada di MA Darul Hikmah ini mempunyai hal yang baik kan, jujur gitu, itu modal gitu ya, modal. Selain pengetahuan gitu ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan juga itu betul-betul harus kami olah digodog lah mun bahasa ieu gitu ya. Percuma kalaupun pintar, sekalipun pintar, tapi dia tidak memiliki sifat yang jujur, Pak. Gitu jelas. Itu akan celaka akhirnya. Mungkin Pak ada pesan-pesan yang akan disampaikan buat lulusan kelas 12. Nah, mungkin pesan untuk para lulusan ya, para lulusan yang kelas 12 gitu ya. Kalian jangan berhenti sampai di jenjang menengah untuk pendidikannya, terus kejar pendidikan itu sampai dengan istilahnya betul-betul bisa membawa harum dirinya dulu lah gitu, harum dirinya, keluarga dan lingkungan sekitar gitu. Jadi jangan sampai putus di sini gitu, sampai dengan di tingkat jenjang menengah untuk melanjutkan ke universitas. Nah gitu, itu yang diharapkan. Kami bangga sekali, apalagi lulusan dari MA Darul Hikmah ya tidak kalah gitu, tidak kalah. Berani bersaing. Iya betul gitu. Jadi ke sekolah universitas negeri juga ya kami betul-betul bersaing gitu, bisa bersaing, tidak tertinggal atau tidak lulusan MA mah tidak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri misalkan, tidak gitu. Saya punya teman Pak, jadi alhamdulillah ini bukan sedikit banyak mungkin lulusan MADH yang kemudian mereka berkuliah di universitas negeri. Kebetulan kan di universitas itu ada satu kelompok ataupun golongan sudah 2 periode itu diketuai oleh lulusan MADH Pak. Jadi kumpulan kelompok itu diketuai oleh mereka gitu, lulusan MADH yang disebut dengan Kamaegu. Kelompok mahasiswa Gesan Ulun lah gitu ya. Jadi anak-anak UIN Bandung itu 2 periode, angkatan 2021 sama angkatan sekarang itu menjabatnya lulusan MADH. Jadi lulusan MADH pun ya berani bersaing dengan lulusan-lulusan negeri Pak. Jangan berkecil hati gitu, jangan berkecil hati ketika misalkan meneruskan jenjang menengah itu ke madrasah gitu. Saya tidak meneruskan misalkan ke negeri, jangan berkecil hati ya, masih justru peluang itu di madrasah juga banyak gitu. Ya contohnya gini ya, dari lulusan dari MA Darul Hikmah juga alhamdulillah gitu ya, ada yang sudah menempuh pendidikannya itu sampai dengan doktorat gitu kan. Jadi tidak sebatas sampai dengan jenjang menengah saja, tapi bisa melanjutkan sampai dengan mempunyai
pendidikannya lebih tinggi gitu lah. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih bisa ada apa ya, guru besar lah gitu ya, Amin, amin, Pak. gitu. Kalau kata pepatah, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina ya Pak. Selalu dikejar gitu Pak. Baik, untuk sesi seputar kemadrasahan kita berlanjut, sudah dulu kita berlanjut ke sesi haflah musyahadah Pak. Sesi wisuda. Pertama kita awali di Pak Kepala MI. Di wisuda ini momen yang paling berharga buat Bapak seperti apa Pak? Kira-kira Pak Ijal? Momen yang paling berharga ya lihat momennya yang sekarang kan berbeda dari tahun kemarin. Ya temanya terus antusiasnya orang tua, bahkan pengkondisian seragam sekolah tidak dikoordinir sama sekolah sama orang tua, dari segi seragam, dari inisiatif orang tua dan siswa. Bahkan kemarin juga kan belum ada rapat-rapat buat wisuda yang sekarang. Antusiasnya orang tua, terus ada kita ayah wisuda ge mentes seragam orang agama intinya mungkin iya ibunya ya antusias, anak-anak antusias ya, dukungannya alhamdulillah luar biasa dari orang tua. Kemudian Pak Kepala MA, menurut Bapak apa makna wisuda atau haflah musyahadah di tahun ini Pak? Lebih ke makna sih ayah. Makna di sini tentu kalau berbicara haflah musyahadah gitu ya, haflah musyahadah, jadi bukan sekedar kita melepas gitu, bukan kita sekedar melepas saja terkait dengan lulusan dari tiap jenjang gitu, karena di sini gitu ya, khususnya di Darul Hikmah itu membawahi, Yayasan Darul Hikmah itu membawahi 3 lembaga gitu ya. Ada MI-nya, ada MTS-nya, ada Madrasah Aliyahnya. Nah, di sana tentu menjadikan sebuah kebanggaan bagi siswa yang lulus ya, yang sudah lulus gitu ya, dan berkaitan dengan haflahnya itu kita ikut senang, bahagia gitu ya, bahagia dengan siswa-siswi yang lulusan dari tiap jenjang itu, lembaga itu ya sesuai dengan harapan gitu ya. Kalau kata Ketua Yayasan kemarin, beliau mengatakan acara wisuda ini syukuran selebrasi anak-anak. Ya, betul. Jadi membahagiakan anak-anak di akhir. Kalau di MI membahagiakan orang tua dan siswa, antusiasan betul Pak. Jadi alhamdulillah dirojong lah. Ya dirojong kok orang tua. Betul. Intinya beda dari yang lain, dari sekelas MI di daerah. Ya, luar biasa betul. Jarang tuh Pak ada orang tua yang kayak gitu Pak. Jadi kadang-kadang orang tua itu protes, wah duit gitu. Ini mah enggak ya. Alhamdulillah ya mereka ya. Ya alhamdulillah. Baik Pak, alhamdulillah di akhir pertanyaan, satu lagi pertanyaan Pak, mungkin apa pesan Bapak kepada orang tua? Pesan Bapak kepada orang tua yang telah menitipkan anaknya, mungkin telah menitipkan di madrasah. Pertama di Pak Kepala MA, pesan-pesan buat orang tua. Pesan yang bisa disampaikan pada saat ini kepada orang tua khususnya yang ada di MA Darul Hikmah ya, kami selaku pendidik dan tenaga pendidikan di MA Darul Hikmah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah menitipkan anak-anaknya untuk disekolahkan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah gitu. Itu menjadikan kebanggaan bagi kami. Banyak hal yang diambil gitu ya terkait dengan momen tersebut gitulah. Dan pesan untuk anak-anaknya juga gitu ya, pesan untuk anak-anaknya ya terus belajar lah gitu ya,
terus belajar, jangan sampai putus sampai dengan di jenjang menengah gitu ya. Tadi sudah disampaikan, dan titip akhlaknya gitu ya. Akhlaknya, kejujurannya gitu ya, dan harus bisa menghormati kepada orang tua gitu. Mungkin itu Di tengah gelombang keadaan moral anak saat ini, anak SMA jangan sampai terbawa arus sih Pak. Ya betul jangan sampai terbawa arus lah di luar, karena kalau udah kembali lagi kepada lingkungan masyarakat di luar mungkin itu pengaruhnya banyak Kak. Jangan sampai lupa lagi nih nih kesempatan ini momen yang luar biasa. Kami khususnya dari MA Darul Hikmah mengajak juga, barangkali ada anak, bapak ibu atau saudara itu ya yang mau meneruskan nih ya, meneruskan pendidikannya gitu ya, mau di jenjang MI, mau di jenjang MTS atau aliyah gitu ya, khususnya di aliyah kami akan terbuka lebar gitu ya, pintunya akan terbuka lebar, akan menyambut dengan baik, yang diharapkan ya isinya tidak terputus gitu ya. Misalkan Agani nih punya adiknya atau saudaranya bisa terus menyambung gitu ya, yang gitu. Ya nanti ketika minimal alumni apa ya, ketika alumni teh ada sekanteran badingan gitu. Tidak ada Betul. Dan juga tidak terputus silaturahmi guru-guru. Kadang-kadang Pak ini punten bingung nih, kadang-kadang banyak ini kalau di itu Pak itu Pak dari 93 itu pendirian, 94 itu mulai profesionalnya gitu ya. Dari 1994 mungkin kalau sampai sekarang udah berapa ratus alumni Pak itu Pak yang sudah dicetak oleh MADH. Cuman hanya berapa persen yang silaturahmi ke MA itu dikarenakan mungkin karena malu ataupun karena nggak tahu jalan. Tadi disampaikan oleh Bapak, jangan sungkan untuk datang ke MADH sekedar bersilaturahmi, dan juga mungkin kalaupun merasa sungkan, MADH selalu terbuka ya Pak. Selalu terbuka, terutama buat alumni. Betul. Jadi meskipun sudah bukan bagian dari siswa gitu meskipun sudah jadi alumni tetap gitu kan, itu adalah keluarga MA Darul Hikmah khususnya gitu Jadi jangan sampai saya udah nggak sekolah di sini, malu ke sini, jangan malu-malu, datang aja ke sini, kami selalu akan menyambut dengan baik gitu. Itu karena ya mau gimana lagi juga isiannya itu adalah anak didik kami gitu justru jadi kebanggaan gitu Pak Ijal mungkin ada pesan-pesan buat Yang pertamanya turnuhun ke orang tua siswa yang sebentar lagi keluar yang mengikuti wisuda, terus nitipkan murangkalihna di MI Darul Hikmah ya, hidupna cing palinter cing balager engke nu melanjutkan ka SMP, MTS, nu ka pesantrenna, titipna akhlakna, kejujuranana, segitu penginten di Baik Pak, terima kasih. Mungkin atas wejangan mungkin ya, ataupun ilmu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini, dan juga buat sahabat Darul Hikmah dimanapun berada. Barusan telah disinggung oleh Pak Kepala Madrasah Aliyah dan Pak Kepala Madrasah Ibtidaiyah beberapa poin hikmah yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Dan kami juga sekali lagi kami aturkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyapa sahabat Darul Hikmah dimanapun berada, dan juga menceritakan ataupun ngobrol-ngobrol terkait perkembangan di madrasahnya. Mungkin kami juga mengaturkan mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati bapak-bapak. Sekali lagi kami aturkan terima kasih. Sekian mungkin dari saya, Abdul Ghani Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.